warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa. Bagaimana kabarnya? Sehat tentunya? Ya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kami hadir bersama sahabat Matematika Channel yang selalu setia menjadi teman belajar Anda untuk sukses dan hebat dalam matematika. Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan pembahasan teorema Pythagoras di bagian yang ketiga, yaitu triple Pythagoras. Untuk pembahasan triple Pythagoras nanti kita bagi dalam 3 episode. Episode yang pertama adalah menemukan bilangan-bilangan triple Pythagoras. Yang kedua adalah mengubah triple primitif ke triple turunan dan sebaliknya. Dan yang ketiga, pemecahan masalah dengan menggunakan triple Pythagoras. Untuk episode yang pertama ini, kita mulai bagaimana menemukan bilangan-bilangan triple Pythagoras. Mari kita ikuti selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran triple Pythagoras. Sebelum kita membahas apa itu triple Pythagoras, kita ingatkan kembali kebalikan teorema Pythagoras yang mengatakan suatu segitiga yang diketahui ukuran sisi-sisinya A, B, dan C dengan C sisi terpanjang, jika berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, maka segitiga itu merupakan segitiga siku-siku. Lalu apa itu triple Pythagoras? Mari kita pelajari bersama. Menentukan bilangan triple Pythagoras. Perhatikan, ini ada gambar tempat duduk di dalam pesawat. Untuk banyak tempat duduk arah menyamping diberi simbol K1, K2, K3, K4, K5. Kemudian untuk arah ke belakang dari baris pertama dan seterusnya diberi simbol B1, B2, B3, B4 dan seterusnya. Di sini kita buat sampai B11 yang mana masing-masing telah ditentukan rumusnya. B1 dan B2 adalah M dan N, B3 dan B4 adalah M kuadrat dan N kuadrat. B5 dengan variabel A kecil yang dirumuskan sama dengan M kuadrat min N kuadrat. B6 adalah variabel B kecil yang dirumuskan sama dengan 2MN. B7 kita beri variabel C kecil dengan rumus sama dengan M kuadrat plus N kuadrat. B8 adalah nilai dari A kuadrat, B9 nilai dari B kuadrat, B10 nilai dari C kuadrat, B11 adalah jumlah dari A kuadrat plus B kuadrat. Sedangkan kolom yang terakhir ini adalah kolom hubungan antara nilai C kuadrat dengan jumlah dari A kuadrat plus B kuadrat. Apakah sama atau tidak? Di sini telah ditetapkan nilai M dan N-nya. M yaitu 2, 3, 4, 4, 5. N-nya 1, 2, 3, 1, 2. Maka baris berikutnya adalah mengikuti rumus. Untuk K1, maka M kuadrat adalah 2 kuadrat 4. N kuadrat adalah 1 kuadrat 1. Berikutnya, nilai A, M kuadrat dikurangi N kuadrat, yaitu 4 dikurangi 1 adalah 3. Untuk B, 2MN, 2 kali 2 kali 1. 4. C, M kuadrat ditambah N kuadrat berarti 4 ditambah 1, 5. Berikutnya, nilai A sama dengan 3,
kita kuadratkan, hasilnya adalah 9. Berikutnya nilai B sama dengan 4 kita kuadratkan. Kemudian nilai C sama dengan 5 kita kuadratkan juga. Untuk B11 kita jumlahkan nilai dari A kuadrat plus B kuadrat, yaitu 9 ditambah 16. Hasilnya 25. Hubungan ditanyakan apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Di sini C kuadrat 25, A kuadrat plus B kuadrat juga 25. Berarti ya. Kita lakukan untuk K2. M-nya 3, N-nya 2. Maka M kuadrat 3 kuadrat 9. N kuadrat adalah 2 kuadrat 4. A adalah M kuadrat dikurangi N kuadrat. 9 dikurangi 4. 5. B kecil 2 kali M kali N. 2 kali 3 kali 2. Sama dengan 12. Untuk C kecil, M kuadrat ditambah N kuadrat tinggal menjumlahkan 9 plus 4. 13. Kita telah punya A5, B12, C13. Kemudian A kuadrat, 5 kuadrat 25. B kuadrat adalah 12 kuadrat, 144. Dan C kuadrat adalah 13 kuadrat, 169. Kemudian A kuadrat ditambah B kuadrat tinggal menjumlahkan 25 ditambah 144. Hasilnya 169. Apakah sama C kuadrat dengan A kuadrat plus B kuadrat? Ya, sama. Kita lanjutkan untuk K3. Dengan M4, N3 berarti M kuadrat 16 dan N kuadrat 9. Kita mulai dari A kecil, M kuadrat dikurangi N kuadrat. 16 dikurangi 9, 7. B kecil 2 MN, 2 kali 4 kali 3, 24. Dan C kecil M kuadrat ditambah N kuadrat, 16 ditambah 9, 25. Lanjut, untuk A kuadrat adalah 7 dikuadratkan 49. B kuadrat adalah 24 dikuadratkan 576. C kuadrat 25 dikuadratkan 625. Sekarang kita jumlahkan A kuadrat plus B kuadrat. 49 ditambah 576 hasilnya 625. Ternyata C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, berarti iya. Untuk keempat, M-nya ditetapkan 4, N-nya 1, maka M kuadrat 16 dan N kuadrat 1. A, M kuadrat dikurangi N kuadrat, 16 dikurangi 1, 15. B, 2 kali M kali N, 2 kali 4 kali 1 adalah 8. Dan C, M kuadrat ditambah N kuadrat, kita jumlahkan 16 ditambah 1, 17. Selanjutnya kita hitung A kuadrat, 15 kita kuadratkan, hasilnya 225. B kuadrat adalah 8 dikuadratkan 64. Dan C kuadrat adalah 17 dikuadratkan. Hasilnya 289. A kuadrat ditambah B kuadrat, kita jumlahkan 225 ditambah 64. Hasilnya 289 juga. Lagi-lagi sama. Berarti ya. Sekarang untuk K5 ditetapkan M-nya 5 dan N-nya 2. M kuadrat 25 dan N kuadrat adalah 4. Sekarang kita tentukan nilai A, B, dan C. A adalah M kuadrat dikurangi N kuadrat, 25 dikurangi 4, 21. B
adalah 2 kali M kali N. 2 kali 5 kali 2. 20. Dan C, M kuadrat ditambah N kuadrat. 25 ditambah 4. 29. Sekarang kita hitung nilai dari A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Mulai dari A kuadrat 21 dikuadratkan 441. B kuadrat adalah 20 dikuadratkan 400. Dan C kuadrat adalah 29 dikuadratkan, hasilnya 841. Kolom B11, A kuadrat plus B kuadrat, 441 ditambah 400, hasilnya 841 juga. Berarti hubungannya adalah sama, ya. Nah, sudah kita lengkapi tabel ini. Berikutnya saya hanya membutuhkan nilai A, nilai B, nilai C, dan hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Maka bagian dari kolom tabel ini yang tidak kita butuhkan kita hapus. Nah, di sini tinggal B5, B6, B7, B8, B9, B10, dan B11. Ini adalah data dari tabel tadi dengan beberapa kolom yang sudah tidak kita butuhkan kita delete. K1 kita punya A, B, dan C masing-masing 3, 4, dan 5. A kuadrat 9, B kuadrat 16. C kuadrat 25, sedangkan A kuadrat plus B kuadrat 25. Terjadi hubungan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jawaban iya kita ganti dengan kesamaan 5 kuadrat sama dengan 3 kuadrat plus 4 kuadrat. Kemudian untuk K2 dengan A5, B12, C13, A kuadrat 25, B kuadrat 144, C kuadrat 169, dan A kuadrat plus B kuadrat sama dengan 169. Jawaban iya kita ganti dengan kesamaan 13 kuadrat sama dengan 5 kuadrat plus 12 kuadrat. Demikian juga untuk K3, kita ganti jawaban iya dengan 25 kuadrat sama dengan 7 kuadrat plus 24 kuadrat. K4 juga 17 kuadrat sama dengan 15 kuadrat plus 8 kuadrat. Dan K5 jawaban iya kita ganti hubungan kesamaan 29 kuadrat sama dengan 21 kuadrat plus 20 kuadrat. Sekarang kita perhatikan masing-masing nilai A, B, dan C dari K1, K2, K3, K4, dan K5. Perhatikan untuk K1 sampai K3 urut dari kecil ke besar. Untuk K4 dan K5 ini yang kecil di tengah. Nah, kita tukar saja nilai A dan B-nya biar urut seperti yang di atas. Tidak mengapa. Yaitu 8 dan 15 kita tukar sehingga 225 dan 64 juga kita tukar. Kesamanya juga nilai A dan B-nya kita tukar. Kemudian yang K5 juga kita lakukan hal yang sama, tukar tempat, 20 dan 21, 400 dan 441, kemudian kesamaan dari nilai C kuadrat, A kuadrat, dan B kuadratnya kita sesuaikan. Sekali lagi perhatikan nilai A, B, dan C dari K1 sampai K5 yang berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Suatu himpunan 3 bilangan bulat positif A, B, dan C untuk C bilangan terbesar. Perhatikan nilai C semuanya adalah merupakan bilangan yang terbesar yang memenuhi teorema Pitagoras pada segitiga siku-siku, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat,
atau kebalikan dari teorema Pythagoras, yaitu kuadrat nilai terbesar sama dengan jumlah kuadrat dua nilai bilangan yang lain. Ketiga bilangan itu disebut triple Pythagoras, yaitu tiga bilangan yang memenuhi sifat dari sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Nah, berikutnya kita isi untuk kolom bagian yang terakhir, yaitu FPB dari A, B, dan C. Untuk K1, 3, 4, dan 5, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Maksudnya bilangan terbesar yang bisa membagi bersama dari 3, 4, dan 5 tanpa bersisa. Siapa dia? 1. Tidak ada bilangan yang lebih dari 1 yang bisa membagi 3, 4 sekaligus 5 sehingga tidak bersisa. Berikutnya FPB dari 5, 12, dan 13. Bilangan terbesar yang bisa membagi bersama 5, 12, dan 13 tanpa bersisa. Siapa dia? Ya, 1 lagi. Kemudian FPB dari 7, 24, dan 25. 1 lagi. Keempat, FPB dari 8, 15, dan 17. Juga 1. FPB dari 20, 21, dan 29. Lagi-lagi 1. Karena bilangan triple Pythagoras A, B, dan C dari K1 sampai K5 ini semuanya memuat bilangan prima, sehingga FPB-nya pasti 1. Yang menjadi pertanyaan, apakah semua bilangan triple Pythagoras FPB-nya harus 1? Nah, untuk menjawab itu, ya mari kita lakukan untuk menyelidiki kasus berikutnya. Ini ada gambar lokasi pesta yang dilengkapi dengan meja dan kursi, yang mana setiap satu meja ada 5 kursi yang disimbolkan dengan K1 sampai K5. Kemudian paket-paket dari meja dan kursi dari satu ke yang lain diberi simbol B1, B2, B3 sampai B11 dengan rumus seperti yang kita lakukan sebelumnya. Dan sudah ditentukan nilai M dan N. Untuk K1 M-nya 4 dan N-nya 2, sehingga M kuadrat adalah 16 dan N kuadrat 4. Nilai A kecil sama dengan M kuadrat min N kuadrat. 16 dikurangi 4 adalah 12. B kecil 2 kali M kali N. 2 kali 4 kali 2. 16. Dan nilai C M kuadrat ditambah N kuadrat. 16 ditambah 4. Selanjutnya A kuadrat berarti 12 dikuadratkan 144. B kuadrat adalah 16 dikuadratkan. Dan C kuadrat adalah 20 dikuadratkan. Untuk kolom B11, A kuadrat plus B kuadrat, kita jumlahkan 144 dan 256. Hasilnya 400. Apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat? Iya, sama-sama 400. Kita lakukan hal yang sama untuk K2. Nilai A M kuadrat dikurangi N kuadrat. 25 dikurangi 1, 24. Nilai B 2 kali M kali N. 2 kali 5 kali 1, 10. C M kuadrat plus N kuadrat. 25 tambah 1 adalah 26. A kuadrat adalah 24 dikuadratkan 576. B kuadrat 10 dikuadratkan 100. Dan C kuadrat 26 dikuadratkan 676. B11
A kuadrat tambah B kuadrat. 576 ditambah 100, 676 juga. Berarti berlaku hubungan sama. Ya. Kelima. Nilai A, M kuadrat dikurangi N kuadrat. 25 dikurangi 9. 16. B, 2MN. 2 kali 5 kali 3. 30. C, M kuadrat tambah N kuadrat. 25 ditambah 9, 24. C, M kuadrat ditambah N kuadrat. 25 ditambah 9, 34. Kita hitung A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Masing-masing adalah 16 kuadrat 256, 30 kuadrat 900, dan 34 kuadrat 1156. Kita jumlahkan nilai A kuadrat plus B kuadrat, hasilnya 1156 juga. Berarti hubungannya ya. Keempat, nilai A, M kuadrat dikurangi N kuadrat 48. Nilai B, 2MN. 2 kali 7 kali 1, 14. Dan nilai C, M kuadrat tambah N kuadrat 49 ditambah 1, 50. Berikutnya A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. Kita hitung 48 kuadrat 2304, 14 kuadrat 196, 50 kuadrat 2500. Kita jumlahkan untuk nilai A kuadrat plus B kuadrat. Hasilnya 2500 juga. Berarti lagi-lagi hubungannya adalah sama. Terakhir kolom yang kelima. Nilai A 49 dikurangi 9, 40. Nilai B 2 kali 7 kali 3, 42. Nilai C 49 ditambah 9, 58. Sekarang kita hitung A kuadrat, B kuadrat, dan C kuadrat. 40 kuadrat adalah 1600, 42 kuadrat 1764, dan 58 kuadrat 3364. Kita jumlahkan A kuadrat plus B kuadrat, hasilnya 3364 juga. Hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, ya. Nah, sudah kita dapatkan hubungan nilai A, B, dan C dari K1 sampai dengan K5 yang semua menunjukkan hubungan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Pak, untuk nilai-nilai bilangan pada kolom B3, B4 sampai dengan B11, saya paham. Karena nilai-nilai bilangan itu berakar dari nilai M dan N yang diolah berdasarkan rumus masing-masing dari setiap kolom. Yang menjadi pertanyaan adalah, dari mana tiba-tiba muncul nilai M dan N? Ada M4, N2, M5, N1, M5, N3, dan yang lain-lain itu. Kok bisa tiba-tiba muncul bilangan itu, bagaimana? Baik, saya jawab pertanyaan itu. Bahwa nilai M dan N ini adalah bilangan-bilangan yang bebas Anda pilih, tetapi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Apa itu? Yang pertama, bahwa nilai M dan N yang ditetapkan di sini harus bilangan bulat positif atau bilangan asli. Yang kedua, nilai M harus selalu lebih besar dari nilai N. Nah, kalau dua syarat itu terpenuhi, bilangan
positif yang mana saja yang Anda pilih untuk nilai M dan N, pasti akan berlaku hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat berdasarkan rumus-rumus pada tabel ini. Dijamin. Oke, begitu. Mudah-mudahan tidak ada pertanyaan yang menggantung. Seperti sebelumnya, kolom-kolom yang sudah tidak kita butuhkan, kita delete, sehingga kita dapatkan tabel yang baru. Jawaban iya yang menyatakan hubungan C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, kita ganti dengan kesamaan dari nilai masing-masing A, B, dan C. Ya. Nah, ternyata bahwa nilai bilangan A, B, dan C dari K1 sampai K5 semua berlaku hubungan kesamaan bahwa C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat, yang mana C adalah bilangan terbesar di antara A, B, dan C. Nah, kelompok 3 bilangan A, B, dan C pada kolom B5 sampai B7 pada tabel juga merupakan triple Pythagoras. Karena jika diasumsikan kelompok-kelompok bilangan itu sebagai ukuran sisi-sisi segitiga, masing-masing menyatakan ukuran segitiga siku-siku, yaitu berlaku C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat untuk C bilangan terbesar. Tadi kita ajukan pertanyaan, apakah FPB dari suatu triple Pythagoras selalu 1? Nah, mari kita isi kolom bagian akhir dari tabel ini. FPB dari masing-masing bilangan triple pada tabel. Yang pertama adalah FPB dari 12, 16, dan 20. Bilangan terbesar yang bisa membagi bersama 12, 16, dan 20 siapa? Berapa? Iya, 4. Kemudian FPB dari 10, 24, dan 26. Bilangan terbesar yang bisa membagi 10, 24, dan 26 secara bersama tanpa bersisa adalah 2. Ya, 2. Berikutnya FPB untuk K3, 16, 30, dan 34. Ya, 2 lagi. K4, 14, 48, dan 50 FPB-nya. Ya, 2. Kemudian K5, FPB dari 40, 42, dan 58. Ya, 2 lagi. Oh, 2 lagi. Nah, ternyata bahwa dari hasil penyelidikan kita yang kedua ini, FPB dari bilangan-bilangan triple bukan 1. Artinya bahwa FPB dari suatu bilangan triple itu tidak selalu 1. Bisa bilangan-bilangan lain. Sekarang mari kita bandingkan perolehan kita untuk penyelidikan yang pertama dan penyelidikan yang kedua. Bahwa untuk penyelidikan yang pertama, FPB dari bilangan-bilangan triple A, B, C dari K1 sampai K5 semuanya adalah 1. Untuk penyelidikan yang kedua, FPB dari K1 sampai K5 semuanya adalah selain 1. Nah, keterangan bilangan triple Pythagoras A, B, dan C yang FPB dari A, B, dan C sama dengan 1 disebut triple primitif. Artinya bilangan triple dasar bukan turunan dari triple yang lain. Kemudian
Untuk bilangan triple Pythagoras A, B, dan C yang FTB-nya bukan 1, dia disebut triple turunan. Artinya, bilangan triple hasil turunan dari suatu triple primitif. Oke, demikian tadi pembahasan kita untuk episode yang pertama. Bagaimana kita menemukan bilangan-bilangan triple, baik triple primitif maupun triple turunan. Selanjutnya ikuti kelanjutan dari pembahasan materi ini di episode yang kedua. Sampai berjumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.